Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada sesuatu nih yang mau aku sampaikan. Yap, tentang PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alur pengajuan proposal PKM. Check it out. Step pertama, Belmawa menerbitkan buku pedoman PKM dan penetapan klasterisasi perguruan tinggi program PKM. Nah, pastinya sebelum kita mengikuti PKM, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pedoman dan mekanismenya seperti apa. Hal itulah yang nantinya akan menjadi pedoman kita dalam menyusun proposal PKM, serta mempermudah kita dalam membuat PKM. Lalu step kedua, penyusunan proposal oleh mahasiswa dan evaluasi internal oleh perguruan tinggi. Nah, setelah kita membaca dan memahami isi pedoman PKM, kita bisa mulai menyusun proposal PKM sesuai jenis PKM yang akan kita ajukan. Ada 7 jenis PKM, antara lain PKM penelitian, PKM penerapan teknologi, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM karsa cipta, PKM artikel ilmiah, dan PKM gagasan tertulis. Nah, dalam penyusunan proposal, kita harus menyesuaikan dengan pedoman PKM yang ada, agar kita dapat menyusunnya dengan baik dan benar. Untuk pengajuan proposal PKM sendiri, bisa melalui tahapan 3 atau 2 jalur. Untuk tahapan 3 jalur sendiri, bisa dilakukan melalui fakultas, universitas, dan Kemendikbud. Sedangkan yang 2 jalur hanya melalui universitas dan Kemendikbud saja. Selanjutnya, ada evaluasi internal. Sebelum kita berada di tahapan pengajuan proposal PKM di level paling atas, yaitu Kemendikbud, kita perlu nih melalui tahapan pengajuan proposal PKM melalui fakultas dengan mengikuti event PKM yang diselenggarakan fakultas, dan juga bisa melalui universitas dengan mengikuti event PKM Raya, di mana proposal PKM tersebut nantinya akan diupload di Kawanda beserta bukti-bukti bahwa proposal kita telah direview oleh reviewer. Nah, kenapa tahapan-tahapan tersebut cukup berlapis-lapis? Ya, tidak lain tidak bukan, tujuannya guna melatih mahasiswa dalam mempersiapkan diri menuju PIMNAS. Karena dalam proses panjang tersebut, otomatis karya kita sering dievaluasi dan direview oleh reviewer. Hal itulah menjadi salah satu cara untuk mengembangkan karya PKM kita. Selanjutnya yaitu step ketiga. Operator perguruan tinggi mengunggah berita acara evaluasi internal, membuat akun ketua tim pengusul, dan akun dosen pembimbing. Nah, setelah kita lolos tahapan-tahapan mulai dari pengajuan proposal PKM sampai lolos presentasi di tingkat fakultas dan universitas, kita akan melanjutkan pengajuan ke Kemendikbud melalui Belmawa. Lalu tunggu sampai beberapa hari hingga kita mendapatkan password dan username untuk masuk ke Belmawa. Adapun website Belmawa yaitu www.simbelmawa.kemendikbud.go.id. Lalu selanjutnya step keempat, mahasiswa masuk ke akun Belmawa dan mengunggah serta mengisi data kelengkapan proposal mulai dari daftar isi hingga lampiran. Lalu isilah lembar pengesahan di Belmawa dan perhatikan kembali kelengkapan berkas dan pengisian data. Setelah semuanya lengkap, simpan data tersebut lalu upload ke Simbelmawa. Eits, jangan lupa, usahakan penguploadan tersebut jangan terlalu mendadak ya. Selanjutnya step kelima, validasi proposal oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, setelah upload di web Belmawa, kita membutuhkan validasi dosen pembimbing dan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi. Hal tersebut berguna sebagai penanda bahwa proposal PKM yang telah diupload telah terkonfirmasi dan diterima, sehingga kita dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Lalu selanjutnya yaitu step ke-6, penilaian proposal oleh Belmawa. Nah, pada proses ini, Belmawa melaksanakan penilaian terhadap proposal yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Proposal yang telah diupload dan telah diterima akan dinilai oleh pihak Belmawa. Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam proses penilaian ini tentu saja berbeda, tergantung dengan jenis PKM yang telah dibuat. Selanjutnya, yaitu step ke-7, pengumuman tahap 1.
Belmawa menetapkan tim yang lolos pendanaan dan penugasan kontrak. Tim yang lolos pendanaan dan penugasan kontrak ini menandakan bahwa tim tersebut masuk kualifikasi Belmawa untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tapi masih ada proses lagi setelah itu. Jalan menuju PIMNAS masih panjang. Selanjutnya yaitu step ke-8. Penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir oleh tim lolos pendanaan. Nah, kedua laporan tersebut wajib dikerjakan oleh tim yang lolos pendanaan. Dalam proses ini, kita perlu mengisi logbook harian di Belmawa yang diisi setiap hari beserta pengeluaran dananya. Untuk penyusunan laporan kemajuan, kita perlu menyusun luaran dari PKM kita, bisa dalam bentuk video ataupun artikel ilmiah. Hal tersebut tergantung jenis PKM yang kita ikuti. Selain itu, kita juga perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk laporan akhir sendiri berisi tentang progres dan rencana apa saja yang akan kita canangkan ke depannya. Setelah semuanya telah siap, maka laporan kemajuan dan laporan akhir tersebut diupload di Belmawa. Selanjutnya yaitu step ke-9. Presentasi monitoring dan evaluasi oleh tim lolos pendanaan. Pada tahap ini, tim lolos pendanaan yang telah mengupload laporan kemajuan dan laporan akhir melaksanakan presentasi monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu dilakukan di Universitas Jember sebelum di Kemendikbud. Yang kedua yaitu diadakan di Kemendikbud. Tahapan ini dilakukan untuk mempresentasikan karya PKM kita. Nah, maka dari itu kita perlu sekali mempersiapkan diri sebaik mungkin agar pada saat presentasi berjalan dengan lancar. Lalu step terakhir yaitu step 10. Ketika proses dan tahapan yang sangat panjang tersebut telah kita lewati, beberapa bulan kemudian Belmawa akan menetapkan peserta yang lolos masuk PIMNAS. Nah, di PIMNAS ini kita juga akan mempresentasikan karya kita di kelas yang sesuai dengan jenis PKM yang kita ikuti. Ingat ya, rival kita bukan lagi setingkat fakultas maupun universitas, tapi seluruh Indonesia dari berbagai universitas yang ada. So, semangat ya jadi juara! Itulah 10 step mengenai pengajuan proposal. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.